Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Muhammad Fadel MKom. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas TIK. Yang pertama, 1. Pengertian CPU. Pengertian CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengelola data dalam sebuah komputer, CPU sering disebut juga sebagai prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Fungsi CPU mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram secara bersamaan. Fungsi-fungsi ini sering disebut sebagai siklus instruksi. 2. Motherboard juga termasuk salah satu bagian-bagian CPU. Motherboard merupakan papan sirkus tempat sebagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling terhubung seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Ada beberapa komponen motherboard seperti soket, slot SATA, slot PCI, dan A atau O port. Fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Motherboard menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Yang ketiga ialah RAM. Apa itu RAM? RAM adalah singkatan Random Access Memory dan merupakan salah satu komponen CPU kinerja. RAM sangat berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Fungsi RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Hal ini membuat daya kapasitas RAM menjadi penting. Selain untuk keperluan multitasking, juga untuk penggunaan aplikasi berat seperti game atau software desain grafis. Selanjutnya ialah keempat, ROM. Komponen CPU yang selanjutnya adalah CD atau DVD ROM. Biasa juga dikenal sebagai optical disk drive. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Dengan kata lain, fungsinya adalah membaca file dan data pada kepentingan CD atau DVD atau format lain yang sesuai. Adapun format yang termasuk ke dalam CD atau DVD ROM adalah CD-ROM drive, CD-RAV, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-ROM drive. Yang kelima ialah hard disk. Bagian-bagian CPU berikut ada hard disk. Hard disk atau biasa disingkat dengan HDD merupakan tempat penyimpanan tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram. Fungsi hard disk adalah untuk media penyimpanan data serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Oke. Baik, selanjutnya ialah power supply. Merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai komputer. Fungsi power supply adalah untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen komputer.
Jika power supply tidak bekerja baik, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu. Power supply juga berfungsi merubah tegangan CD menjadi AC, DC menjadi AC, sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda. Ada dari 30 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, 600 watt, dan sebagainya. Selanjutnya yang nomor 7 ialah VGA card. VGA card adalah sebuah perangkat keras yang melakukan rendering atau pemrosesan output berupa visual yang ditampilkan pada layar monitor. VGA singkatan dari Videography Accelerator. Sesuai dengan fungsinya di atas, VGA card berhubungan langsung dengan tampilan di layar monitor. Fungsi VGA itu sendiri adalah untuk melakukan proses penerjemahan atau mengubah seminyak digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada bagian layar monitor. Sedangkan kartu VGA sendiri berguna untuk menerjemahkan hasil keluaran komputer ke monitor, di mana siap untuk desain grafis atau menggambar dan juga melakukan permainan-permainan. Selanjutnya ialah nomor 8, pengertian sound card. Pengertian sound card adalah salah satu perangkat keras komputer dalam kurung hardware yang fungsi utamanya menjadi pengelola data untuk audio dan suara. Macam-macam shortcut memiliki beberapa jenis berdasarkan cara pemasangannya, baik dari komputer atau laptop. Ada tiga jenis. Soundcard, yakni soundcard outbound, soundcard offbound, dan soundcard eksternal. Fungsi soundcard yang paling utama yakni sebagai pengelola data audio atau suara pada komputer secara umum. Fungsi soundcard sebagai berikut. Soundcard berfungsi untuk mengkonversi sinyal digital dan analog ke bentuk gelombang sonik. Soundcard berfungsi sebagai alat yang membantu memproses audio atau suara komputer. Soundcard berfungsi untuk meningkatkan kualitas input dan output suara atau audio, misalnya kualitas audio surround, HD, home theater, dan bioskop. Soundcard berfungsi untuk membantu menambahkan fitur-fitur pengelolaan suara seperti bass booster, 3D sound, theater sound, live sound, dan berbagai fitur lengkap lainnya. Soundcard berfungsi untuk membantu mengatur besarnya volume dan equalizer semua yang keluar atau masuk dalam kurung rekaman. Soundcard berfungsi untuk mengonversi audio dari piringan hitam atau kaset pita ke dalam bentuk audio data digital. Soundcard berfungsi untuk mengelola data suara rekaman atau suara input, baik secara langsung bicara atau melalui perangkat headset dan perangkat ketiga seperti ampli dan mikrofon. Soundcard berfungsi untuk membantu editing dan mengelola suatu atau suara atau audio musik. Yang 9 adalah pengertian lens card. NIC dalam kurung Nice Cloud Invest Card atau lebih akrab dipanggil LAN card, merupakan perangkat keras jaringan yang berbentuk seperti kartu, di mana fungsi utamanya adalah menghubungkan dua atau lebih atau perangkat komputer guna melakukan pertukaran data. Fungsi LAN card, bagaimana perangkat komputer lainnya menemukan LAN card dan lepas dari keinginan untuk mendapatkan fungsi atau manfaat tertentu, seperti mewujudkan koneksi fisik bagi masing-masing komputer. Keberadaan LAN card dapat menyatukan semua komputer dalam satu jaringan tertentu di saat yang sama. LAN card bekerja dengan cara
membukakan pintu bagi semua komputer yang ingin dihubungkan dengan jaringan tersebut. Selanjutnya ialah yang nomor 10. TV Tuner. TV Tuner. TV Tuner adalah perangkat keras yang terhubung dengan komputer yang berfungsi untuk menampilkan siaran televisi dari berbagai macam stasiun televisi. Seperti layaknya televisi biasa, TV Tuner juga dilengkapi dengan berbagai macam tools. Ada berbagai macam produk TV Tuner yang terbesar di pasaran. Setiap satu produk memiliki fitur yang berbeda dengan produk lainnya. Jenis TV Tuner combo. TV Tuner yang merupakan combo box hanya memerlukan sebuah monitor yang baik, monitor LCD maupun CRT. Karena sinyal keluaran dari TV Tuner ini merupakan sinyal VGA yang bisa langsung dihubungkan dengan monitor komputer. TV Tuner jenis ini bisa digunakan dengan menyalakan komputer dan tanpa menyalakan komputer pun tetap bisa digunakan. Bahkan jika Anda memiliki monitor bekas dan masih berfungsi dengan baik daripada nganggur, bisa digunakan untuk TV Tuner jenis ini. Jenis TV Tuner card. Pada TV Tuner yang berupa tuner card harus dipasang dengan motherboard dan akan bisa bekerja setelah komputer dinyalakan dan software driver terinstal pada PC. Tuner jenis ini bisa digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya merekam video, siaran TV, atau video capture. Jenis TV Tuner Mini. Sedangkan TV Tuner Mini yang bisa dipakai pada notebook adalah sebuah perangkat portable yang dihubungkan melalui port USB. Tuner jenis ini, TV Tuner External USB TV Stick, adalah perangkat multifungsi yang paling praktis dan sederhana di antara TV Tuner lainnya. TV Tuner yang berbentuk mirip flash disk ini merupakan gadget tambahan yang akan memudahkan kita menonton secara televisi menggunakan laptop maupun menggunakan laptop dimanapun dan kapanpun kita berada. TV Tuner ini juga bisa digunakan untuk komputer PC, komputer PC, atau desktop karena tersambung melalui USB 2.0. Cukup tertancap TV Tuner USB stick ini ke USB notebook. Maka kita bisa menyaksikan acara TV kesayangan secara langsung persis seperti menyaksikan tayangan televisi seperti layar televisi biasa pada umumnya. Selanjutnya ialah nomor 11. Nomor 11 ialah fan. Cooling fan merupakan komponen komputer yang mengeluarkan panas dan mengganti dengan udara segar ke bagian dalam mesin. Bentuk dari perangkat tersebut seperti kipas pada umumnya. Kipas pendingin ini telah dirancang agar sesuatu ditempatkan pada motherboard atau hard disk drive. Sebagai besar, pengguna komputer tidak menyadari pentingnya kipas pendingin CPU ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.